Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang menghimpun perantau asal Sulawesi Selatan di berbagai daerah di Indonesia maupun luar negeri. Organisasi ini berdiri atas dasar semangat kekeluargaan, solidaritas, dan pelestarian nilai-nilai budaya Sulawesi Selatan. Pada tahun 1970-an, jumlah warga asal Sulawesi Selatan yang merantau ke berbagai wilayah di Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Mereka tersebar di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, pendidikan, pemerintahan, hingga militer. Dalam dinamika kehidupan perantauan, muncul kebutuhan untuk membentuk wadah yang bisa mempererat hubungan kekeluargaan dan solidaritas sesama perantau. Pada tahun 1976, sejumlah tokoh masyarakat Sulawesi Selatan yang berada di Jakarta memprakarsai terbentuknya sebuah organisasi yang bisa menaungi dan menyatukan warga perantauan. Setelah melalui berbagai pertemuan dan diskusi, maka pada 12 November 1976, secara resmi berdirilah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, KKSS, di Jakarta. Beberapa tokoh penting yang terlibat dalam pendirian KKSS antara lain Manai Sofian, M.A. Saad, Nurdin Syahadat, Aziz Bustam, Andi Sose, Andi Baso Amir, Baharudin Lopa, Andi Odek, Ahmad Nurhani, P.B. Saihu, S. Rabina, M. Saleh Jindang, Andi Selang, Aziz Daeng Masiki, Abdul Malik, Basoman Nur, Masiara Daeng Rapi, M. Yusuf Setia, Saleh Tompo, AZ Arifin Amrullah, Yusuf Malombasang, M. Arsyad, A.B. Maselang, Agus Syahadat, M. Sanuesi, dan Asrul Aziz Taba. Legend TNI Ahmad Lamo, mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Legend Andi Muhammad Galib, serta sejumlah tokoh Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja lainnya yang aktif di berbagai bidang. KKSS didirikan dengan beberapa tujuan utama, antara lain menjalin dan mempererat hubungan kekeluargaan warga Sulawesi Selatan di perantauan, melestarikan adat, budaya, dan nilai-nilai luhur masyarakat Sulawesi Selatan, mendorong anggotanya berperan aktif dalam pembangunan nasional, memberikan bantuan sosial kepada warga Sulawesi Selatan yang membutuhkan. Kini KKSS telah berkembang pesat dengan jaringan yang tersebar di seluruh provinsi dan bahkan di luar negeri, seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Australia. Organisasi ini memiliki berbagai bidang otonom, seperti Ikatan Wanita KKSS, Badan Pengusaha KKSS, Generasi Muda KKSS, dan berbagai paguyuban berdasarkan etnis seperti Kerukunan Keluarga Bugis Ursun KKB, Makassar, Toraja, dan Mandar. Berikut adalah daftar beberapa tokoh yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, KKSS. Mejen TNI Aziz Bustam menjabat sebagai Ketua Umum pertama KKSS pada periode 1976 sampai 1979. Haji Abdul Rifai menjabat pada periode 2009 sampai 2014. Satar Taba menjabat selama satu periode sebelum digantikan oleh Mukhlis Patahna pada 2019. Mukhlis Patahna terpilih sebagai Ketua Umum KKSS untuk masa bakti 2019 sampai 2024 pada Musyawarah Besar MUBES 11 KKSS yang berlangsung di Solo pada 17 November 2019. Pada tahun 2025, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan untuk periode 2025 sampai 2030. Pemilihan ini berlangsung dalam musyawarah besar ke-12 KKSS yang diselenggarakan di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar pada Jumat 11 April 2025. Amran Sulaiman menjadi calon tunggal setelah memperoleh dukungan dari 35 badan pengurus wilayah KKSS di seluruh Indonesia, memenuhi syarat untuk ditetapkan secara aklamasi. Setelah pengesahan, ia menerima pataka dari Ketua Umum sebelumnya, Mukhlis Patahna, dan mengibarkannya di hadapan peserta MUBES sebagai simbol kepemimpinan baru. Berikut sambutan Andi Amran Sulaiman.
setelah pengukuhan sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Saudagar itu ada pertukaran sangat besar. Ini orang hebat. Kami ketemu saudara kita mulai di Kepri, Sumatera, Kalimantan, semua jagoan. Karena ada petua-petua orang tua kita, Todok Puli, satunya kata dengan perbuatan. Dan itulah modal yang kami pakai merantau. Tinulu laku-laku pura pagangkanna. Banyak pepatah-pepatah orang tua kita yang kita pegang, dipakai merantau dan bisa menghasilkan sesuatu. Bapak Ibu sekalian, aku tahu Saudagar itu orang hebat. Dan juga sering kami ketemu di seluruh Nusantara, mulai Aceh yang paling banyak, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Papua Selatan. Kami keliling, kami ketemu. Di Kepri ada bupati, ada gubernur, kami ditelepon. Gubernur Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, kemudian NTB, Sulawesi Tenggara, kemudian Jawa Timur. Bisa jadi 50% gubernur nanti Indonesia dari Sulawesi Selatan. Dan juga ada Sulawesi Selatan selalu mencetak sejarah. Ada lagi yang mengharumkan bangsa, Pak JK 2 kali wapres. Tidak pernah terjadi di dunia, bukan di Indonesia, di seluruh dunia tidak pernah terjadi 2 kali wapres dengan presiden yang berbeda. Ya dia sepetarung aja nih si kobi pada ini. Sapa aku balik undra tuh ngisu ikamase. Ada paksa banyak tokoh-tokoh nasional kita. Nah dia itu nomor Rukka DPR kota di Sulawesi Selatan. Dia Pak Akbar, Kak Idrus, Kak Idrus, mana Kak Idrus? Hah? Andi Rukma TG, Pak Fahri, Anis Pata. Nah ini mutu cuma perukka kuro. Aja Pak bicara melaji, na wartawan ngede. Aja agak betuangi. Yang buat bergetar ini Republik adalah Sulawesi Selatan, dan bahkan pemimpin mengatakan tidak cukup ini Republik kode gagaugi mendampingi. Karena ada di situ Todok Puli, satunya kata dengan perbuatan. Ya kau gie lari kanan betul itu. Ya kau nala kiri betul itu. Pokoknya yang penting ponggawai. Di seluruh sektor ponggawai. Lokasi di agak sana pelabuhan Jakarta, Tanjung Priok, ini itu kuro. Loka kakek pria toh engkau masege ya sih mak bicara rugi. Manci bupati di Kepri itu adalah saudara kita, saya tidak kenal, tiba-tiba bahasa Bugis kadi sana tengka kayak aku nih roh aja nih si musambung nih bisa nih maksumu ka masih loko traktor. Jadi di situ iya tuh iya kau purna mak bicara rugi warena tuh, tapi jatuh si mapoto makado jangan makado. Tanya ya deh, Menteri Pertanian Republik KKSS, bukan Menteri Pertanian Republik Indonesia. Wisat waleko saya ketemu di Kepri, kemudian di Medan KKSS-nya. Saya bagi traktor, saya lo ke hotelnya. Ada tamu Pak Menteri, enggak, saya sibuk, saya capek, mau tidur. Langsung akhirnya KKSS, akhirnya kesini, bilang tuh, akhirnya anak perlu mah kede, curita baca. Pak Aksana dia ceritakan saya enak-enak, Bapak hebat luar biasa dan sebagainya. Poni ya lo mupo batakko kalau kamu tindro, makar katanya traktor makat tak kede ban, ala nih. Itulah gunanya KKSS. Mempersatukan, bayangkan ada 116 juta KKS, kalau benar Pak Ketua 16 juta KKSS anggotanya seluruh Indonesia yang merantau, mempengaruhi 10 orang saja satu KKSS itu 160 juta bisa menentukan di Republik ini.
secara politik bisa menentukan ini republik kita mau giring kemana. Benar? Dan aku tahu ia tuh kosompo di Ugie berpengaruh. Penguasa Pulau Kalimantan Ugi itu yang paling disegani di Kalimantan Ugi itu. Baru-baru saya bicara Ugi Iga Pak Gurgi, Pak JK, Pak Aksa. Jadi ini Pak Gurgi nak deh. Pokoknya kau salto toki mondri. Nah iga si matu salto mondri. Aja mu si sento. Ya tahu nama konya, ya tahu nama pedi, ya tahu nama jasipa. Aga lo muti matu nak akhir akamase. Tapi tidak ada KKSS. Sifat KKSS jauh dari itu. Yang ada KKSS si Pakario, si Pakarenu, si Wata, si Pamase-mase, mak bulo si Pepa. Itulah KKSS. Mudah nih kak. Iya mudah di ini dari mudah nih iya. Padahal kata lokek aku Jakarta. Jadi iya mudah niki. Bayangkan. Itu kagak peli Jakarta gak warta baik. Jadi si masoti lo kapasi pak ikwe ma bicara. Papa datang tuh kolisu kampung mandre agak sunah. Mandre goreralle na agak sunah tuh bale bau. Masti pato napa dia kaje cuali. Turu saya napa mak bida. Aja nemu soting ikwe, ku di Jakarta mau soting. Me tahu-tahu kasih di bicara. Ya tuh gue petur pasti manci komandang. Lo kakak Kepri kemendang, lo kakak Batam ini itu kemendak bro. Tegi manci kemendang meni, kemendang kiri atau kemendang kanan, pokoknya kemendangnya. Dan aku tidak main-main. Ini dari Bapak Presiden. Napa? Ia pernah lengkap kong kaugi. Kenapa? Maaf, bukan kita hebat. Semua hamba Allah hebat. Kan kita cucunya Nabi Adam semua. Tetapi angkerete tuh. Nah kata Neugie 5 menteri, 3 wakil menteri, 2 Sulawesi Selatan. Bayangkan. Dan biasanya yang menempel Bapak 1, 2, 3 dari Sulsel. Kaum kelima kutungki Ugie kutu 2. Jadi itu hebat, tapi aset diki. Mak bulo si Bapak ki. Ya kau mak golo ki jadi dia anci Bali. Dia tuh nak tambah golo maka tuh si nanci Bali ya. Benar? Tapi tidak ada di sini. Bukan sifat kita itu. Aja Pak bicara melaju Pak Mega tuh Pasowo, maka dia guruku aja mau merut kelagap Mega Pasowo. Tapi tidak mungkin lo kepat dirangati. Jadi KKSS dari seluruh Indonesia kau runtuk ki passwordnya KKSS. Bicara rugi aja mau bicara melaju. Musesa ki. Tapi jatuh orang ya masuk kau recah lebih mulai itu kau aja mau pakai. Tapi kau Mega tahu ribuan kan biasa kalau pidato songkor recah no. Tapi aku 20 mi aja na songkor recah bisa ugi no makanya. Siapa datang kapura nih. Wisat tuh aleku. Nama tidak mungkin manci menteri aku petu peruka aku gie. Tidak mungkin. Saya bukan siapa-siapa. Saya dari pelosok termiskin di Sulawesi Selatan Pondre. Tidak mungkin saya berdiri depan Bapak Ibu. Ya kau tena tinulu laku lempu geta tema pesilenga ukatan ini. Tidak mungkin saya berdiri di sini. Bapak Ibu sekalian, siapa lebih ki. Iya nak cari apa aja kan kasih kak. Ubici dan Pak Aksa. Padongka mulo Pak bisa kadang apa Aksa Pak JK dia musia mau kau pangkas sih kak. Sisa nengkai suruanga magati ujama ikut dia mulai. Iko si makonja. Jadi jangan mau konjaki dia nasenge bambang pacul kau kata gelo aja namu baliangi makonja bawah ko. Dan apaku? Lalu wareko traktor desi wareko pangkir dia biasa makonjai. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan beberapa hal. Apa yang kami lakukan amanah diberikan pada kami oleh negara yang ketiga kalinya. Dia itu gak ugi purilanti we ketelu cek di kantor. Dia gak ugi itu apa? Apa kru ke pagolo lemo. Dia na sepatu na patame golo lo kipre. Ubaca mana sejarah nak reka iya cocok iya. Angka kata-kata na Pak Aksa we ngerang.
Tak dampu kami itu kata-kata tak ngerang. Ia mah mekko kat kuma bicara wen kelinga. Pak ia tu mah bicara to berhasil diang kelinga ada dana dia la sima itu joka. Pak ia ko to mepedi mebeta maja sifat topa diang kelinga dana masalah tok itu ko ya diang kelinga. Ke Pak Akbar Faisal, Pak Tamsil Indra apa CK biasa, Komisi 4 biasa. Alena Pak Guru, beliau adalah guru saya, dan kalau beliau panggil pasti saya datang. Jujur, buka puasa kemarin saya tidak ada waktu. Buka puasa tanpa witai, dan wakil ketua DPD Nawita sebagai guru. Aja itu bersahabat kung kapa pangkaan tahu macai pong Allah Taala. Dega pangkaan ke pangkaan apa pada padai. Urau rasakan paksa lebih curhat kak. Manci menteri kak dicopo kak. SMS anak buah kuah kayu gitu pada balas sih. Cedi terlengesan apa balas cedi seminggu, cedi telut tahun. Ugi asli. Wakai si seku dilantik. Kuka bandara ini cerita kisah nyata. Ini jangan ditiru. Tapi dia uposan aku masalah. Duduk di sampingku, saya dilantik 25 Oktober. Saya harus balik secara kubur ke kedua orang tua saya karena itu pelipur lara. Papa sau ini nawa, kalau saya bahagia atau susah saya ke kuburan kedua orang tua aku, doakan beliau. Duduk di samping, saya makan di bandara. Tiba-tiba engki jumpa Dek Wita boleh mundri. Akhirnya siapa menteri ini memang hebat. Akhirnya oh tak kini kak. Karena aja tamat cerita lo balas dulu SMS ku yang 3 tahun. Dan itu benar. Tak balas ya lo SMS ku yang 3 tahun. Makanya tidak Pak Menteri, karena ini masih ada sejarahnya, masih ada. Ini kemping tak baca. Dia pucat, maka dia pasti dicopot kak. Pak bawahanku, saya katakan pesan orang tua kita. Ya kau deh mulai pediceng kita yang mekono. Hanya saja Pak Aksa, Pak Tamsil, targetnya yang balas SMS ku 100.000 hektar jagung, dia 150.000. Karena tidak balas SMS saya tambahkan 50% targetnya. Kalau tidak capai target kamu selesai. Jadi tidak boleh dendam, cuma targetnya ditambah. Karena siapa suruh tidak balas SMS. Tapi harus diterima, tidak boleh tidak diterima. Kenapa? Guru terbaik kita yang menghinamu, mencaci maki, mengejek, merendahkan kamu, itulah guru yang terbaik, membuat kita kuat. Dan juga yang mensupport, yang mengajarimu, itu juga guru yang terbaik. Mau sukses, dua-dua guru terbaik kita. Dan jangan pernah rawat dendam, jangan pernah pelihara dendam. Nah kada ye biasa dia neduk peka dia Pak kak biasa tuh ini tuh dapur dia itu sisa numput tidak mundri kak dia nuang kabe makong kundang kamu ya biasa tuh ugi tapi dia gagak kue. Tidak mungkin semua hadir di sini karena di sini pasti orang hebat. Kenapa? Naik pesawat, hotel, dari jauh pasti orang hebat dalam ruangan ini. Dan sifat-sifat yang tadi pasti togel lo mana gue yang hadir. Oh ada Ibu Bupati, Bupati baru. Ini ke Bupati Depo Wita tak cicedi. Oh Bupati. Oh Pak Wali Kota Parepare. Malolo mana bela? Tak pemacoka Wita leku. Oke, Bapak Ibu, tabe saya sampaikan ke apa tugasku. Kami waktu kedua dilantik dipanggil 25. Dia katakan, Pak Amran bantu saya jadi menteri. Siap kalau negara memanggil. Iya tuh gie Andrina tentara. Dia ini sengi judulnya siap dilaksanakan. Begitu jenderal ya. Si 11-12 itu gie ada tentara. Siap dilaksanakan. Tidak tahu judulnya. Siap dilaksanakan. Saya bilang bantu saya. Ini tinggal 1 tahun. Oh siap, kami masuk. Masuk. Kami ditanya langsung Pak Prabowo, bisa nggak jawab ini medsos ini food estate. Pak Jokowi panggil, bisa nggak berdua beliau izin Bapak Presiden. Ya tuh dia no di kepapau, dia tuh no di kepuak-puak.
kapapau kapuapua denodi sembarang na cer di te wala odi gede ceri deh atau denodi de ceri. Terus gimana? Maaf, aku belum bisa jawab. Beri saya waktu 40 hari baru aku menjawab. Saya pulang, kami pulang, panggil siapa yang tangani food estate Kalimantan, siapa Sumatera, siapa di Merauke, siap. Gini, kenapa tidak bisa tumbuh? Kamu buat masalah besar secara politik. Oh gini, tidak bisa tanahnya gini. Oke baik, air, ahli air tidak bisa, ini ada pH-nya rendah, tidak bisa. Pirit, oke. Kamu bibitnya tidak bisa tanam, oke baik, tidak bisa. Kamu eselon berapa? Eselon 2, oke, tidak bisa, salaman ya. Berarti kamu tidak mampu menyandang eselon 2, tetapi kamu menerima waktu disumpah. Di situ masalah besarnya, bukan masalahnya di sana. Maksudnya Pak, hari ini kamu saya ganti yang mampu bekerja di sini. Langsung makanya, ya, siapa menteri bisa? Ah, itu baru bisa. Silahkan. Saya bisi telinganya. Silakan tanam jagung. Kalau tidak tumbuh, bersamaan karirmu mati dengan jagung itu. Terus bulan saja Amerika sudah mau tanami, apalagi bumi. Dan pernah kami lakukan di Sulawesi Tenggara. Memang kamu bukan petarung. Untung kamu tidak lahir pada saat Indonesia mau merdeka. Pasti republik ini tidak merdeka karena bambu runcing berhadapan dengan meriam. Pasti kamu mengatakan mundur. Untung kamu tidak lahir. Siap. Ke sana, singkat cerita, ada fotonya, bisa ditunjukkan? Ada? Ada fotonya nggak? Nah ini 40 hari Pak Prabowo dengar kabar, Pak Jokowi dengar kabar, katanya sudah tumbuh. Kami dipanggil, kami sama Wamen Han disuruh memata-matai apa benar yang dilaporkan. Terbang PP, besoknya dipanggil, dilapor, saya dipanggil. Pak Prabowo, Presiden terpilih, Pak Amran, benar tumbuh? Iya Pak, 40 hari sudah tumbuh. Jagung itu 3 bulan sudah panen. Katanya subur? Iya Pak. Kenapa dulu tidak subur? Udah Pak, ilmunya tidak cukup. Senang apa salah-salahnya Pak Jaji nih. Nah makanya ahli, dia ahli baca buku Pak, bukan ahli tanam jagung. Maksudnya Pak, beda yang membangun narasi dengan membangun negara dan membangun real ekonomi. Itu beda. Kalau Pak Aksa real ekonomi. Kamu dia nak cerita mengangguk tuh tahu tapi kau macicing maroles ki bawah napa mangojek wassalam siamo kau macuri tangi tapi mapadi cigaro macuri tangi dia nama tapu malade. Benar? Akhirnya saya pulang, bagaimana? Wah sudah terjawab. Aku jawab. Dan saya katakan, rencana saya setelah Indonesia aku tanami dengan baik lumbung pangan, ada mimpiku ke bulan bercocok tanam. Langsung, maka deh Pak, maaf Pak Prabowo, kita maaf. Ah, dewe no direkam yang ke makaramo upawako. Sudahlah rekam ya. Jadi yang anu aja. Saya katakan ada yang salah dalam mengambil kebijakan. 1, 2, 3 salah itu dalam ratas. Ayana tuh agak napo Pak Jokowi. Saya masih ingat kata-katanya. Tidak enak di telinga, tapi ujungnya enak di hati dan enak di lapangan. Kata-katanya aku ingat. Dia tidak enak di telinga kalau dia berbicara karena apa adanya. Saya disalami, selesai ada perdebatan sengit tentang pupuk, mafia pupuk, regulasi, kemudian irigasi, kemudian cetak sawah, opera dan seterusnya. Alhamdulillah Presiden keluarkan impres, instruksi Presiden, pupuk naik 2 kali lipat, kemudian jangan dipersulit dari pabrik langsung ke petani. Kalau dulu 12 menteri tanda tangan, 38 gubernur tanda tangan, bupati wali kota 500 tanda tangan. Maaf Pak Bupati, Bapak sudah bebannya kurang, tidak bertanda tangan lagi. Dari menteri, dari saya, pabrik langsung ke petani. Sehingga seluruh Indonesia, bayangkan, aku geser dikit, tabe
Bayangkan kalau ini yang terjadi, inilah terjadi 70 tahun. 145 aturan yang mengikat. Nasio aja yang apa suruh lari. Tuh jangan. Tuh dia nama ingat. Ya, pokoknya ya dia sama bicara rugi, sabar aku maga memang jika KSS kok dia bicara rugi. Ini sekarang dari menteri langsung pabrik gapoktan petani. Ini dulu muter keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baru pupuknya turun. Hasilnya titik hasilnya, dan bukan kata saya, produksi tertinggi selama 7 tahun padahal baru 100 hari bekerja. Ini 16 juta ton 3 bulan ini. Mana beritanya yang diumumkan oleh BPS? Mana beritanya? Bisa tunjukkan? Nah ini produksi tertinggi selama 7 tahun. Tahu mah kedah. Kemudian Bulog ada masalah, maaf, ada Bulog nggak? Maaf ya, dia cerita boko kok, tapi potong ngenge. Ya dia tadi sama bicara rugi, sabar aku ya. Dia sama bicara rugi. Begitu Bulog bermasalah, lapor bapak presiden, ini rusak ini, setengah mati kita produksi, tapi negara tidak membeli. Apa masalahnya? Pak Presiden butuh 16,6 triliun. Malam itu telepon di depan saya, Menteri Keuangan penuhi. Langsung dipenuhi, 16 triliun ditransfer. Bulog benar ya? Uang sudah aman kan? Tidak masalah? Tahu produksi serapan naik 2000% tertinggi selama merdeka. Nih, ada beritanya. Ini napi terlumpur lemah jama, set ini juta, hampir 1 juta. Ya biasa si tahu ngina set juta. Nih, kira dia setor 20. Ya lena si cerik-cerik, makanya dia makonja. Calalemu na pala itu aku tuh. Kiri sisa ngelo ke Mars. Na nikmati untuk calalena. Pak dia tu 7, alena ba 7 calalena. Sompet tuh, si pam masih kok sompet kok. Dan apa aku? Si pam masih ki. Nanti passwordnya kalau saya keliling, karena kami keliling Indonesia, akan ada bawang, si anak tengkah, pura nih. Jangan mau tambahi. Aja mau songkor camat manu napota we makanya resi traktor si kampung na masa kemenyaman nyawan tahu ya menci menteri ya. Ini naik 2000%. Tahu stok kita, ada Prof Jabar, beliau guru saya. Sekarang stok ini bulan 3 juta dan tertinggi selama merdeka, selama republik ini ada 3 juta ton. Nah ini bisa tunjukkan Tena Jagot, ada fotonya Bapak waktu pertemuan rektor se-Indonesia. Coba tunjukkan asisten baru, tabe asisten baru, pasti ugi Pak masalah selang ya biasa kok, pasti waleku kantor aku enggak, bukan ini rektor waktu pidato statementnya Bapak Presiden. Ini kami ikut, mahasiswa kami ajak diskusi, BM seluruh Indonesia. Saya diskusi, kita diskusi. Kenapa mengatakan gelap? Di mana masalahnya? Kami tunjukkan. Kamu tunjukkan bahwa ini negara gelap, aku tunjukkan bahwa terang. 1, biaya tiket turun. 2, listrik turun. Pupuk jumlahnya 2 kali lipat. HPP dinaikkan. Dan antara kita bangun. Dirut Garuda tahu kejadian, saya ada dipanggil di Rut Garuda, tolong turunkan pupuk di harga tiket di akhir tahun baru. Dia bilang tidak bisa Pak. Oke, makasih. Meseknek turunkan dia karena dia tidak bisa turunkan harga. Ini aku saksi. Nah ini bisa kita suara. Saya minta Menteri Pertanian berdiri. Singkat aja. Sama Menko Pangan berdiri. Tepuk tangan. Saya mantan prajurit. Berdiri. Saya belum suruh turun. Ya. Mana kalian? Panglima tertinggi. Bukan
kalau orang berprestasi, kita harus mengakui prestasinya. Saya hormat sama kalian. Terima kasih Bapak Ibu untuk jajaran semuanya. Seluruh Bapak Ibu sekalian tahu kejadian ini, aku semakin tertekan. Penyakit lambung saya kambuh, saya vertigo waktu kemarin, dan saya tidak pernah bilang sama istri saya kalau saya sakit. Nggak pernah kami berobat dulu ke Jerman. Ini operasi, istri saya tidak pernah tahu. Kenapa? Saya tidak cukup. Suaminya, bapaknya, anak-anakku berjuang untuk merah putih. Jangan dia ikut sedih. Kami di operasi ini bedah. Istri saya tidak tahu, anak saya tidak tahu. Kemarin vertigo tidak ada yang tahu. Ajudan saja yang mengangkat saya, panggilkan dokter. Panggil dokter, rawat. Ibu tidak tahu kenapa terlambat datang, malam takbiran. Saya diangkat. Ini terputar ini dunia karena vertigo, karena dihormati presiden. Kenapa? Itulah Bugis Makassar, Todo Puli harus bertanggung jawab. Bukannya bahagia dihormati, tapi harus bertanggung jawab. Hormat itu tidak dianulir sampai akhir masa jabatan. Tahu tekanan saya? Mega bebakku tuh kasih. Jadi jen kasih mereka cerita konja. Tapi pada bawah ulah bira mereka traktor yang malopoi daripada mutira nggak cerita konja. Pak siapa nak tahu? Pertama kami dilantik, Pak Menteri siap swasembada 4 tahun, siap Bapak Presiden. Begitulah 21 hari menjabat, beliau telepon dari luar negeri, pidato di Brazil dan APEC itu 3 tahun. Bayangkan baru 21 hari berubah menjadi 3 tahun harus capai target swasembada. Begitu hari ke-45 aku dipanggil ke istana, BPS melapor, Bulog melapor, Menko Pangan semua melapor. Pak, gila kerjanya itu orang satu itu. Produksi meningkat tajam. Terus gimana? Di samping saya mengatakan bisa swasembada 1 tahun. Langsung aku tangkap di depan presiden. Pak Menko jangan sembarang bicara, aku yang bekerja. Bapak ini mau koordinir saja di depan Bapak. Lah aku tangkap. Bapak ketawa, ya sudah. Begitu sidang kabinet, Bapak umumkan, ini wartawan ada. Indonesia tidak akan impor tahun depan tinggal 3 minggu. Bayangkan, karena selesai sidang kabinet, wartawan menunggu ratusan di depan istana. Saya lewat masjid pulang, cari lompat di pagar pulang. Di mana Menteri Pertanian tidak ketemu. Bayangkan tekanannya, dari 4 tahun jadi 3 tahun jadi 1 tahun. Tapi seorang Bugis, sekali aku berlayar pantang surut kembali ke pantai. Upah kasih Riki, alhamdulillah, asam lambung naik, ini naik, vertigo muncul. Begitu gudang penuh, Prof Japar kan guru saya, gudang penuh, produksi BPS umumkan bukan saya, naik produksi penuh gudang. Saya bilang selama yugi cedi, langsung dihormati calalena. Akhirnya terima kasih upadai menteri lagi maga. Iya, pertama dihormati, belum ada isinya gudang. Saya tertekan. Begitu penuh gudang, upadai maga bos. Begitu mapak rugi majam. Bapak Ibu sekalian, kalau ada tekanan itu bagus. Jadi KKSS mau berhasil? Dia gak berhasil mapak sorana masih. Iya tak koko dek. Ini tidurku 4 jam. Nah mau berhasil? Mau? Nggak ada orang berhasil begitu. Tidak ada. Dulu Hasanuddin, Sultan Hasanuddin, dia nak kenapa sorana? Nasi tak perdana, tasi gajah koloko. Ya, suaranya bawelo deh, mau berhasil mau. Deh gagak, sinan sama susah mas sumbat. Mau berhasil? Kamu yakin dengan masa depan? Ada 3 tingkatan. Ilmu yakin, profesor, doktor, master.
itu 15% kontribusi untuk sukses. Ainul yakin itu 30%. Kita melihat itu baru bisa berhasil. Yang tertinggi adalah hakul yakin yang dipakai Jack Ma, Steve Jobs. Mimpi melihat bahwa dia akan berhasil, pasti berhasil. Yakini bahwa aku berhasil, seperti meyakini bahwa Tuhan ada tapi kita tidak pernah ketemu. Kenapa kita sholat, kenapa kita sedekah, kenapa kita puasa, tidak pernah ketemu, tidak pernah ke surga? Ada nggak orang pulang dari surga? Seandainya ada orang pulang dari surga atau pulang dari neraka, satu pasang, satu dari neraka, satu dari surga, mengatakan di sana indah, di sana panas, tidak ada KKSS, semua ada di masjid. Harus yakin dengan masa depan kita, pasti jadi. KKSS nanti berperan sebagai, secara kultural harus juga ekonomi, harus realistis. Ekonomi rusak, tidak bisa bergerak sendiri. Kalau hanya getel lempu tambah cede, ekonomi harus kuat. Tadang penggak kau salah kak, tadang penggak kau salah kak. 70 tahun pertentangan kita adalah ideologi. Di atas 70 tahun ekonomi. Terakhir ada realism, harus realistis. Itu ekonomi Amerika. Harus realistis. Anak-anak sekarang realistis. Contoh silongi mana? Sesama 5 watt duduk minum kopi, itu jantung berdebar. Iga we wajah matu ye. Dan apaku? Duduk sesama 5 watt, tapi kalau duduk dengan Pak Aksa, duduk dengan Pak Tamsil, duduk dengan Pak Akbar, sudah jelas yang bayar. Pasti ini yang bayar. Jadi enak makannya. Jadi makan di warung sesama 5 watt, makannya sambil keringat, bukan keringat ini karena asik makannya, tapi keringat stres. Iga wajah itu mega diwita. Dan apaku? Jaga harga diri KKSS. KKSS, jangan sampai tinggalkan tempat. Itu mah pakai siri-siri. Wajah, kamu mau pergi mana? Indrek kok. Benar? Nah, pura mana urasakan 36 tahun kamu pedih. Biasa kalau lepa mega wita teruka, padahal malupu kak. Jam ya suruh wajah na biangang isirita. Dan ini fenomena sosial sudah terjadi sekarang. Saya makan, maaf, dia tuh lebih. Yang paling kaya adalah maaf. Kita orang Bugis kan kaya banget, Makassar. Tahu kekayaannya? Yang sholat sunnah subuh 2 rakaat itu sama dengan seluruh isi alam. Jadi itu sugi mana nih? Jempat di pedialemu. Jadi wajah ikat tiap betako. Dan ini saya pakai. Kalau saya makan, mulai saya miskin, pasti saya bayar. Jadi ini tamu tuh malaikat, tuh makocoy ya. Ringi gati dalle ya. Yang saya temani makan selalu dibayarkan. Lari serkahu. Si runtuh kak, maka dia ilmu pak. Beko cak di betan kamu aja biasa koman Riki. Tidak mungkin malaikat salah tunjuk, enggak mungkin. Maka dia ringi, tidak mungkin. Masa malaikat salah tunjuk? Enggak mungkin. Presiden lagi tunjuk menteri dipilih baik-baik, apalagi malaikat. Ada kisah nyata mandreka. Di sini ada Ika. Mana Pak Alam? Pak Hasbi? Oke. Saya cerita bukan untuk kejelekan Bapak, bukan. Mandreki, masih pasti Pak Mandre. Kahit pelan-pelan noy. Lo kak santai-santai. Mau kencam aku kemarin makanya manas nih wajah. Ya kau iya mutus silodena manas wajah iga. Dan itu omongannya siapa itu nama saya Pala? Kamu kan hadir juga. Apa yang saya ingin katakan? Hidup sudah pragmatis. Kampanye pragmatis manci bupati perang. Bagaimana Bupati Maros? Dan apa aku pare-pare maga? Loyo-loyo gitu terseding. Wajahnya tapawi. Wisa penderitata. Pada mau penderitata. Udah. Kita sekarang realistis. Aja nemu gaya dia sana kok. Iya kongki Pak Aksa Pak Jeket Tudang. Aja nemu lalu mau sengge. Pak Amu agak cerita makanya sengge.
magengke soko cabu. Mengerti magengke soko cabu? Uen kalimana magengke tapi makonja di andre. Yang itu dia soko cabu. Ya ko soko loto magengke soko loto mengelo di andre. Bapak Ibu sekalian, terakhir aku sampaikan, doakan ini capaian kita tahun ini, doakan. Kami minta doa karena kesuksesan tidak pernah berjalan sendiri. Minimal saya didoakan, kami didoakan, kami Deu Pakasiri Manangi Ugie. Saya ingin berbuat terbaik untuk Merah Putih, untuk negara yang kita cintai. Insya Allah, mudah-mudahan 3 minggu ke depan, kami hitung hari, 3 minggu ke depan, kalau sudah 3 juta ton, kami berani mengatakan Indonesia swasembada yang rencananya 4 tahun. Kemudian ada mimpi saya, ini kok engkau diuki ya? Pak terus nih balik cerita nah, Pak engkau tak mau gitu. Saya kumpul-kumpul, ini saran, kumpul-kumpul ke 10 di uni makan coto. Ada 10 ya, Pak Alam, makan coto. Hei, engkau KKSS, agak deh bu, ngelo bela, magelo tuh kau taruh ke Pasingeren, Sultan Hasanuddin di Pahlawan nih, ini agak tuh si deh bu ngelo, maka dia bu sekolah kerja biayana, Prof Fajri ada. Siaga biayana kede apa miliar tahu napa pagi lebih 10 terkumpul tadi subuh 2,4 miliar. Jadi buki sekolah unggulan KKSS, pokoknya ada KKSS-nya, sekolah unggulan KKSS. Kalau perlu seluruh provinsi semua ada sekolah unggulan tapi KKSS. Tahu itu akan dikenang nanti KKSS 1000 tahun ke depan. Tapi dipamulai. Jadi apapun tadi kalau Pak Prof lanjutkan. Tanahnya sudah ada 2 hektar ya. Sana di Uni kena 2,4. Ya kurang utambain untuk apa miliar. Dan ini saham bukan yayasan. Maaf Pak Ketua KKSS, ini saya diskusi-diskusi. Jadi bukan dia jadi saham nanti. Kalau mau jual sahamnya kembali adalah sesama KKSS. Jual bisa jadi nanti sekolah kita seperti Muhammadiyah. Ada perguruan tinggi, Monash University, ada pesantren, ada apa. Kemudian ada juga, capu betul, maaf. Ini rencana kita, ini ide dan sudah ada uangnya terkumpul tadi subuh. Kita mulai ngopi-ngopi kemarin ada 20 orang. Bayangkan kalau 20 orang, aja ada mega, itu dia sengi saudagar pas sompe. Itu pas sompe 10 juta, sedi juta, cedi tahu 10 triliun, tapi saham. Artinya kalau balu tak pelisu sidina, tapi engkau pabuto cek di gero, dia cocok. Cek dina ketua KKSS, cek di SMA unggulan dan orang terbaik Indonesia lahir dari situ. Macam bahasa Inggris, macam bahasa Arab, bahasa Cina, 3 bahasa kita hantam. Ilmunya Pak Tamsil dengan Pak Aksa. Kan Pak Ketua KKSS kan ke pesantren ya, ke pesantren. Kau perlu Monash University, dia alih pertama ke Indonesia. Pak bahasa Inggris tiap hari. Lo ke Inggris, anak SD macam bahasa Inggris. Jadi lo ke Cina, anak becu macam bahasa Cina. Lagi nama susah aku ini bahasa Inggris, bahasa Cina. Ini saya lanjutkan. Ini mimpi-mimpi kita. Doakan, kami ingin Indonesia menjadi lumbung pangan dunia dan menjadi pengendali pangan di dunia nanti ke depan. Kami ingin bangun 3 juta hektar dan bukan omong-omong, kami langsung ke Maroke. Mana Maroke? 5 menit lagi lihat Maroke, buka Maroke. Kami bangun 1 juta hektar nih, langsung kami kerjakan pada saat ada instruksi dari APBN nah. Langsung kami kerjakan. Ini saudara kita, ini langsung kami buka 40.000 hektar. Coba lihat, ini baru, tanaman baru langsung tumbuh. Kami tanam 1 juta hektar. Kalau ini jadi 3 juta hektar, 50 tahun minimal Indonesia tidak akan pernah kekurangan pangan, impor pangan. Kami rencanakan sampai 100 tahun Indonesia tidak akan bergantung pada negara lain. Ini sudah tumbuh. Coba lihat yang 40.000 Bapak Presiden kunjungan. Engkau si pedangi presidennya bici importir maka dia tuh na setudu asena tenang itu ambraku Papua. Makanya betul tahu Bapak Presiden, karena respon cepat kami ditelepon, Pak Mentan bisa nggak kita ketemu di Wanam.
langsung jam 2 subuh kami terbang ke Wanam, 5 jam terbang. Tahu ini kunjungan pertama Bapak Presiden setelah dilantik jadi presiden di Wanam. Begitu dilihat, magelo ya, kenapa katanya tidak bisa tumbuh? Memang tidak bisa tumbuh karena tidak ditanam. Itu spontan aku jawab. Ini jalan, rencana beliau 1 jam, tinggal 5 jam menikmati di sana. Kemudian ini Kalimantan Tengah, ini Kalimantan Tengah. Tunjukkan kami bangun di sana. Saudaraku nanti kalau ada ingin bergabung silakan. Ada MBG, mana MBG? Ada MBG, aku bawa dari Jakarta. Itu pangan bergizi, ada warung. Ya kongka nutama bisa rugi kai. Ya kongka modal bangun di Kampota. MBG 8 bulan pulang pokok. Dan bisa dijaminkan di surat kontraknya dia. Jadi mebuki warung mah tentu nih anuna pelanggan nah 4.000 ya, 3.000 sampai 3.000 mah tentu nih belum andre kita tapi mah tentu nih telus sebuh daripada mebu warung mata aja mecerlak mata dari kata tamu mandre be ipasta ikurangi ya diskon ini mah tentu telus sebuh mebu. Nanti diskusi bagian ekonomi Pak Ketua KKSS aku sengaja bawa langsung ada dari Pak Brigjen Jenderal Ramli dengan Ibu Sesdit. Ini 2 aku bawa dari Jakarta kemarin. Pak Yasir, saya katakan jamai ye tidak mungkin pedangi koma konja. Eko dia dulu wajai loko traktor ku Pak Propajeri loko cedi mu Pak jamai nah gratis tuh. Tapi ke sana ada surat-surat. Oke, ini kami bangun Kalimantan Tengah, kami bangun ini Kalimantan Tengah, bukan ini. Ini rencana ada bangunan 371 triliun hilirisasi. Izin Pak Aksa, ada kita mau bangun sawit tebu. Insya Allah ugi pimpingi 371 triliun untuk bangun sawit, bangun tebu, bangun, dan itu uangnya sudah siap. Yang efisiensi kemarin kebagian 50% oleh Menteri Pertanian. Apa kurung kau langsung jajah ke dia cocok ya Pak Jam, Pak Najama. Itu rencana nanti. Lihat ini Kalimantan yang sudah puluhan tahun tidak pernah berhasil. Itu adalah Kalimantan 1 juta hektar. Kenapa tidak berhasil? Pendekatannya bukan holistik, parsial. Ya rotane meloang, tapi na bingkung nih, tedong mekanisasi. Dan oleh jaji, gunakan mekanisasi, gunakan hilirisasi. Kami pulang dari Amerika ini, saya katakan milenial turun, kami anggarkan 22 triliun. Milenial turun pendapatannya 10 juta per bulan. Aku berikan traktor secara gratis, alat secara gratis, dan kami klaster 3 juta hektar ini sejajar dengan Amerika dan China, negara maju. Itu mimpi besar kami, Indonesia menjadi superpower lewat pangan.